Menurut saya aplikasi ini harus digabalkan teman-teman ya. Karena percuma kita bayar setiap minggu tapi tidak pernah lunas ya. Simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman online yang memang harus digabaikan. Kenapa? Karena di sini ada alasannya pasti teman-teman ya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut tentunya yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitaannya. Karena channel ini saya akan terus berbagi info seputar aplikasi pinjaman online, memperkuat mental nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, serta kedepannya saya akan turun ke lapangan membantu kalian melunasi hutang-hutang kalian yang tentunya yang terjerat di aplikasi pinjaman online, yaitu dengan program bebas hutang ya teman-teman ya, jika channelnya berkembang ya, amin ya robbal alamin. Oke, kita membahas topik kali ini. Di sini ada salah satu aplikasi yang memang harus digabaikan. Kenapa? Karena di sini ada tetangga saya baru dengar juga kabarnya, dia itu pinjam di aplikasi Mekar. Aplikasinya aplikasi Mekar. Dia itu pinjam 1 juta rupiah dan tentunya harus dibayar 1.700.000. Aplikasi Mekar ini bisa dibilang adalah aplikasi ilegal, teman-teman ya. Aplikasi ilegal. Dan ini memang harus digabaikan, tapi dia itu ketakutan karena memang ada ancaman dari debt collector akan disebar data, menyebarkan foto-foto ke sosial media. Nah, karena dia itu setiap minggunya tidak sanggup melakukan pembayaran sebesar 1.700.000 rupiah, dia itu malah memperpanjang karena memang kata DC-nya bisa diperpanjang dengan membayar 500.000 saja per minggu. Dia itu karena ketakutan, mungkin karena tidak tahu juga, inilah pentingnya ilmu pengetahuan tentang pinjol ya teman-teman. Tidak tahu juga dia itu setiap minggu melakukan pembayaran, itu perpanjangan jatuh tempo teman-teman. Nah, disinilah pentingnya ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Tapi di sini ini membuat saya geram, saya ingin langsung segera turun mengatasi ini. Karena memang istrinya itu bilang ke saya seperti itu, saya juga langsung bilang pada dia itu gabaikan saja, jangan sampai terus membayar setiap minggu. Ini bahkan sudah lebih dari jumlah pinjaman pokok yang dia pinjam teman-teman, dengan hanya memperpanjang saja. Jadi tetap ini pinjamannya itu tidak pernah lunas, hanya memperpanjang saja sebesar 500.000 per minggu. Nah, ini sudah jalan salah teman-teman ya. Jika kalian mengalami hal ini, jangan sampai seperti ini. Kalian harus tahu juga. Di sini saya benar-benar geram sekali, ingin langsung bicara ke DC-nya malah, tapi tidak ada teleponnya, belum ada yang masuk lagi teleponnya. Dan ini saya bilang juga stop saja bayar, tapi dia masih ketakutan, dan bahkan malah suaminya maaf nih bilang untuk menyelesaikan hutang ya memang bayar saja. Jadi ini membuat saya malas juga teman-teman untuk memberitahu. Inilah memang satu kali lagi saya bilang kurangnya pengetahuan ya, mohon maaf, kurangnya pengetahuan seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian mungkin yang baru saja mengenal pinjol, jangan sampai seperti ini. Ini kalian harus tahu mana yang harus kalian bayar, mana yang harus kalian gabaikan. Kalau aplikasi pinjaman online ilegal maksud saya, ini kalian gabaikan saja. Jangan sampai kita hanya membayar memperpanjang langkah jatuh tempo saja teman-teman, tapi hutang tidak akan pernah lunas. Saya juga sudah bilang seperti itu ke tetangga saya, karena ini hutang tidak akan pernah lunas. Kamu hanya bisa membayar terus setiap minggu, memperpanjang jatuh tempo, tapi pinjaman pokoknya tidak pernah lunas. Jadi kamu hanya membayar jatuh tempo saja sebesar 500.000 per minggu terus menerus, tanpa ada pengurangan pinjaman pokok yang akan lunas. Nah, saya menjadi malas memberitahunya karena dia itu bilang katanya kalau untuk menyelesaikan hutang ya dengan membayar. Nah, itu sih jalan yang salah teman-teman. Ya memang kalau untuk menyelesaikan hutang kita dengan membayar, tapi kita harus tahu teman-teman apa yang harus kita bayar dan apa yang memang benar-benar kita tidak boleh membayar. Karena ini sudah jelas sekali teman-teman, kalau dalam
keagamaan ini sudah riba. Kita hanya membayar perpanjangnya saja. Kalau ingin melunasi, sebenarnya harus bayar saja langsung lunas dengan membayar yang benar-benar kita terima saat melakukan pinjaman. Tapi kalau kamu hanya membayar untuk perpanjang saja dan banyak pokok pinjaman yang itu tidak pernah lunas-lunas, nah ini lebih baik gabaikan, stop saja. Saya bilang seperti itu, tapi dia itu tidak bisa diberitahu. Jadi ya udahlah, biarkan saja. Saya tidak ingin mengurusinya lagi. Padahal inti tujuan saya itu hanya ingin membantu, memberitahu teman-teman. Jadi di sini kenapa saya buat konten seperti ini, supaya kalian juga tidak ada yang seperti ini teman-teman ya. Jangan sampai kalian membayar untuk memperpanjang jatuh tempo. Lebih baik kalian stop saja gabaikan. Kalau memang ingin benar-benar melakukan pembayaran, ya udah nanti kamu kumpulkan saja terlebih dahulu uangnya, lalu bayar pokoknya. Daripada kita membayar setiap minggu, sudah 2 bulan itu sudah 2 juta lebih dari pinjaman pokok dan juga bunga pinjaman teman-teman, seperti itu ya. Nah ini sih informasinya. Jadi aplikasinya aplikasi Mekar teman-teman ya. Jadi kalian hati-hati saja, lebih baikkan saja jika seperti ini teman-teman. Itu sih sedikit informasinya, mudah-mudahan memberi informasi dan juga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa support terus channel ini supaya bisa berkembang dan supaya bisa menjalankan program bebas hutang yang mana saya akan turun ke lapangan, juga pastinya membantu kalian melepaskan diri dari jeratan pinjaman online dari penghasilan channel ini ya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang besar ke depannya, amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sampai di sini saja, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.